Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqin wa imtinanah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula masih memberikan kita taufik sehingga eh, kita bisa kembali belajar bersama, ya, membahas kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Oke. em, ya, terakhir kita sudah membahas, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang iman itu ada 70-an atau 60-an cabang, ya, dan yang paling utama adalah la ilaha illallah, ataupun yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Baik. Siapa yang mau jadi volunteer? Mana Ustaz? Bapak Nasar. Oke, silakan, Fadhal. Ma arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma arkanul Islam? Ma dalilu ala ma taqul? Arkanul Islami khamsatun. Al-awwal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sani iqamus shalah wa salis wa ita'uz zakah wa rabi saumu Ramadan wal khamis hajjul bait. Ad-dalil ala dzalika haditsu Jibril haitsu innahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Faqala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Rawahul Muslim wa Tirmizi. Baik, terjem. Apa atau ada berapa rukun Islam? Apa dalil atas perkataan ini? Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat alla ilaha illallah dan wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan atau membayar zakat. Yang kelima, puasa Ramadan. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Dalil atas perkara ini yaitu hadis Jibril tentang pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, yaitu perkataan atau jawaban Nabi tentang syahadatu alla ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan haji ke Baitullah dan puasa Ramadan.
wasil wa hadithun Ibnu Umar. Wa hadisu Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan puasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Ay mumtaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik, mu'alif hafizhullah ta'ala menyebutkan arkan Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadah, ya, persaksian bahwasanya tidak hanya ilah sesembahan yang hak untuk disembah illallah kecuali Allah Jalla fi'ala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Kemudian yaqamus shalah, menegakkan salat, kita zakah, ya, menunaikan zakat, saum Ramadan, puasa Ramadan, dan haji. Sebetulnya hadis ini kita bisa dapatkan di Arba'in An-Nawawi. Hadisnya cukup panjang, teman-teman. Tapi ada hal yang unik dari kejadian ini, yang mana malaikat Jibril itu menjelma sebagai musafir. Yang mana dalam hadis ini, ya, disebutkan para sahabat kaget. Kenapa kaget? Ada orang gak dikenal ngakunya musafir, tapi gak kelihatan bentuk atau asar atau bekas safar dia. Harusnya kalau safar itu perjalanan jauh itu kumal atau bersih, teman-teman. Umal, Mal, Ustaz. Ustaz. Kumal, ya, ya, kumal, kemudian mungkin kakinya berdebu dan seterusnya. Tapi orang tua ini bersih, putih bersih, gak ada bekas atau asar dari safar. Nah, tiba-tiba nyamperin halakohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk dan langsung to the point, ya, ya Muhammad, akhirnya agen Islam, yang dalam riwayat yang lain gitu, ya. Wahai Muhammad, bayangin, orang asing datang langsung duduk, terus gak pakai Nabi manggilnya, cuma pakainya Muhammad aja. Para sahabat heran, ya. Ini orang kok ajib bener ya, ya, ajib. Datang langsung manggil nama, kemudian apa? Akhirnya ini angin Islam. Ya, kabarnya kepadaku, sifatnya kepadaku tentang Islam. Bayangin, langsung nanya tentang Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwasanya itu adalah Jibril yang Allah izinkan untuk menjelma, supaya apa? Anda tahu nggak tujuannya apa? Jibril ke halakoh tersebut Mengajarkan adab, Ustaz. mengajar Adab adab, ya. tentang bertanya, kemudian kemudian eh, ini yang di mananya, Ustaz? Kan Ah, banyak banyak ibrahnya banyak sebenarnya, Ustaz. oke. Kalau kita lihat ke matan hadisnya, sebetulnya Rasulullah sudah menjelaskan
ya Jibril datang untuk mengajarkan agama. Karena Umar itu heran. Ya Umar radhiyallahu taala anhu itu heran dia. Karena orang kok kayak gitu ya. Ya udahlah kemunculan dia itu sebuah fenomena aneh. Nah, cara dia bertanya pun juga aneh. Ya. Dan yang lebih bikin Umar kaget adalah setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa jawabannya Jibril, ingin tahu nggak? Sodaka. Sadaqta. Kaget Jibril. Lah, kok ada orang bertanya, malah dia membenarkan. Nah, maka para ulama beristifadah dari hadis ini tentang bolehnya kita bertanya sesuatu di sebuah halaqah ilmu yang kita nggak tahu jawabannya, tapi kita pengen teman-teman yang lain itu ke-mention. Pengen teman-teman yang lain itu dia dapat ilmu baru. Nah, tapi nggak boleh kita bertanya untuk ngetes ya. Nah, itu kalau buat ngetes ya, wah, gua pengen tahu nih ini ustadznya wawasannya luas juga. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu sul adab. Tapi kalau kita bertanya hal yang kita sudah tahu, tapi tujuannya adalah supaya hal ini ke-mention sama teman-teman yang baru ngaji misalnya, maka nggak apa-apa. Itu. Baik. Nah, dari semua amalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya amalan zahir atau amalan amalan batin, teman-teman. Malam Zohir. Zahir. Zohir. Ah, ah. Makanya oleh itulah sebabnya para ulama menjelaskan rukun Islam itu berarti apa? Amalan fisik. Amalan fisik. Ya. eh ada nggak ya firqah yang mereka itu menganggap amalan fisik ini kalau nggak dikerjain nggak apa, dapat uzur. Yang penting amalan batinnya terjaga. Yang penting dia beriman sama Allah, meyakini Allah itu esa, meyakini uluhiyah Allah, meyakini rububiyah Allah, dan seterusnya. Ada nggak ya firqah kayak gitu, teman-teman? Nah, kalau firqohnya ada, Ustaz. Apa tuh nama firqahnya tuh? Ada yang tahu nggak nama firqahnya apa? Yang Habib itu ya, Ustaz. Apa Oh, yang enggak, alam? bukan. Ada yang tahu nggak? Anda tahu tidak? Mereka berkeyakinan Benar. eh, bahwasanya keimanan itu hanya cukup di keimanan saja. Murji'ah, bukan Ustaz. Dia Ustaz. Oke, apa lagi? Jabariyah Ustaz. Jabariyah, apa lagi? Jahmiyah, Jabariyah, apa lagi? Nah, yang penting adalah Murji'ah. Ya, nama apa Murji'ah ini mereka berpandangan bahwasanya kita sudah bahas minggu lalu kayaknya ya, bahwasanya amalan itu afwan, bahwasanya keimanan itu atau keislaman itu ya batas minimum adalah amalan batin. Jadi orang yang sengaja gak sholat, orang yang sengaja gak puasa, sengaja ya, meyakini gak wajib gitu ya, maka gak kafir. Maka gak kafir. Itu pandangan mereka ya. Dan ini salah. Itu kita bahas. Apa hukumnya meninggalkan sholat karena sengaja? Ayo tahu nggak? Ini sebenarnya nanti dibahas sih mendetail. Cuma saya pengen tahu dulu nih pemahaman teman-teman.
Apa hukumnya seseorang yang sengaja gak sholat? Kalau Kafir. sengaja itu Kafir Ustaz. keluar dari Islam, Ustaz. Kufar Oke, jadinya. ada yang mengatakan keluar dari Islam, murtad, ada juga yang lain. Ada Kafir juga yang Ustaz. berpendapat dosa besar, Ustaz. Mendapat dosa besar, tapi dia kafir nggak? Tidak, Ustaz. Nggak kafir, oke. Kalau Dia, berdasarkan hadis kafir Ustaz. oke, berdasarkan hadis dia kafir, ada lagi yang lain nggak? Oke, cuma dua doang ya, karena memang cuma dua hukumnya. Nah, nanti ada pembahasan khusus ya masalah itu. Cuma saya spill dikit. Para ulama membagi dua kategori. Kalau dia sengaja gak sholat, tapi masih meyakini kewajibannya, ya, dia gak sholat itu bukan karena berpandangan gak wajib, cuma males aja. Syaitannya gede banget, gitu ya. Males lah, gitu kan. Banyak nggak orang Islam yang gak sholat tapi karena males di sekitar Banyak, kita? banyak Ustaz. Banyak Banyak. ya. Kalau kita lihat para penjual-penjual kaki lima tuh pada nggak sholat umumnya. Kalau ditanya sholat wajib nggak? Wajib. Tapi kenapa nggak sholat? Aduh, ini kalau saya sholat jaga apa jualan saya nggak jaga. Nah gitu lah. Nah, maka kata para ulama orang-orang yang demikian itu mereka terjatuh dalam dosa besar. Ustaz Ya, besar. tapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, Tapi persoalannya kalau dilakukan terus-menerus, ya konsisten gitu ya, dikhawatirkan dia telah keluar dari Islam. Nah, adapun mereka yang sengaja gak sholat karena meyakini misalnya dia terbebas dari syariat, ya, dia meyakini atau bahkan lebih ekstrim meyakini sholat gak wajib. Nah, mereka jelas, ya dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia membatalkan rukun Islam. Dia membatalkan rukun Islam. Makanya dalam hadis Umar itu digunakan diksi apa? Bunyal Islam. Ya, dibangun Islam itu atas 5 pondasi. Berarti ini asas, ini usul. Nah, baik. Nah, kita bahas yang pertama. Hanya yang mau volunteer, rukun yang pertama, Ya, Ustaz. ya, fadal. Ar- Rukunul awal. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukun yang pertama yaitu syahadat bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad hambanya dan juga utusannya. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna tiada Tuhan kecuali Allah? Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'budu haqqun au bihaqqin fil ardi wala fis sama'i illallahu wahdah la syarikalah fahuwal ilahul haqqu wa kullu ilahin ghairihi batil wal ilahu ma'nahu al ma'bud. Dan makna tidak Tuhan kecuali Allah yaitu tidak ada yang berhak disembah atau dengan hak di dunia ini wala fis samai dan juga di langit kecuali Allah semata la syarika dan tidak ada sekutu baginya fahuwal ilahul haq dan dia adalah ilah yang hak yang benar wa kul ilahin ghairi batil dan seluruh ilah selainnya yaitu batil wal ilahu maknahu dan ilah di sini artinya al ma'bud yang diibadahi. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Ah, di masyarakat kita seringkali menerjemahkan la ilaha illallah apa, teman-teman?
Tidak ada Tuhan selain Allah, Tad. Nah, oke. Definisi ini benar atau salah ya? Kurang tepat, Tad. Kenapa? Jelaskan. Tetapi harus maknaha sesembahan, Tad. Oke, yang salah berarti penggunaan kata Tuhannya. Naam, Tad. Oke, saya tampung dulu. Yang lain aja nggak? Pandangan kedua. Kenapa definisi itu salah? Yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Eh, Tuhan itu beda dengan sesembahan, Ustaz. Kalau sesembahan itu banyak, Ustaz, bukan hanya yang Oke, di atas, itu yang masih di fokus di bawah. masalah diksi kata Tuhan itu ya. Betul? Nah, Ustaz. Oke, yang lain aja pandangannya, yang lain. Dua orang menjelaskan kesalahannya pada kata diksi Tuhan. Ayo, yang lain, ayo. Saya ulang pertanyaannya ya. Masyarakat kita umumnya mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah sebenarnya. Kenapa salah? Yaitu persoalannya. Yang kalau di sini kan tidak hanya tidak ada Tuhan, Ustaz. Sedangkan yang ini tidak ada sesembahan atau Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhaknya itu, Ustaz, yang berhak. Mumtaz, barakallahu fikum. Oke, apa bedanya kalau gitu? Betul, fokusnya aja di bihakin. Cuman apa perbedaan apa sih salahnya gitu loh. Kalau gak ada kata-kata itu, kalau kita lihat di la ilaha illallah itu gak ada kita gak menemukan frasa bihakin. Cuman dalam pemahamannya harus ada la ma'bud bihakin. Harus ada itu. Kenapa harus ada bihakin? Coba dianalisa teman-teman. Karena gini, Ustaz, Ah, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kalau ada Tuhan, berarti dia Allah. Jadi kalau ada orang yang menyebut apa? Ini Tuhan saya, berarti itu tuh Allah. Pohon itu Tuhan, berarti dia itu tuh Allah gitu, Ustaz. Kalau padahal kan itu tuh batil gitu. Kalau tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah tuh, meskipun banyak-banyak Tuhan, tapi yang cuma berhak disembah tuh hanya Allah aja, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan ya. Betul ya. Nah, itu dia persoalannya. Kalau hanya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, realitanya banyak nggak sesembahan selain Allah di muka bumi, teman-teman? Ustaz. Banyak atau gak ada? Banyak. Banyak ya. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah sapi, ya, ada yang nyembah matahari dan seterusnya. Maka secara realita ini nggak sesuai karena banyak sesembahan. Nah, dan kalau dikatakan tiga aja sesembahan atau ilah kecuali Allah, ini bahaya konsekuensinya. Berarti semua yang disembah itu Allah berarti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kita harus memahaminya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Jalla fi'ula. Nah, gitu ya, teman-temannya. Oke, siapa yang mau volunteer? Ma arkanul la ilaha illallah. Ana, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala mu'alifu hafizahullahu ta'ala, ma arkanul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahu, laha rukkan. Arkanul awal nafyun, wa rukkanul sani al-istibad, al-isbat. Lima walan. Tarjim, Ustaz? Enam.
terjemah awalnya. Oh, nah, Ustaz. Eh, apa apa saja rukun dari kalimat la ilaha illallah? La ilaha illallah ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah menafikan. Rukun yang kedua adalah menetapkan. Oke, mumtaz. Lanjut. Mal murad. Wa muraddu binafi wal isbat. Al muraddu binafi nafyul uh, al Nafyul ilahiyati ilahiyati amma siwa siwallah. amma siwallahi ta'ala min sairi makhluqat wal maraddi bil isbati isbatu uh, ilahiyati lillahi wahdah. Qala Hmm. ta'ala. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Tarjim. Uh, Yang dimaksud apa yang dimaksud dengan an-nafyu dan isbat. nah, maksudnya. Apa yang dimaksud dengan menafikan dan menetapkan? Yang Mungkin di lebih enak tetap pakai kata asli aja. Apa oh, yang nah, dimaksud dengan an-nafyu wal isbat. Gitu. nah, maksudnya. Apa yang dimaksud dengan nafi dan isbat? Yang dimaksud dengan nafi yaitu menafikan ilahiyah sesembahan Tuhanan, secara nah, maksudnya, ya ketuhanan. ilahiyah ketuhanan sih. Ya. Ketuhanan secara umum selain Allah. Allah Ta'ala dari mana Sa'iril saya? makhlukat dari seluruh makhluk-makhluk. Oh, dari seluruh makhluk-makhluk. Wal dan maksud dari isbat Wal murad yang diinginkan dari maksud isbat. yang diinginkan dari isbat adalah ketuhanan Isbatul ilahiyah. Menetapkan ketuhanan. menetapkan ketuhanan bagi Allah semata. Di wahdah hanya semata saja. Ya, dan wahdahu. Untuk Nah, dia semata. qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, zalika bi anna Allah itu Yang it- demikian itu bahwasanya yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang berhak, bahwasanya dia uh, tidak di wa anna ma yad'u min dunihi wal batil. Dan apa-apa yang diseru apa ya? orang menyeru Di- ya kecuali apa min dunihi ya selain daripadanya selain Allah wal maka batil. dia ada batil atau tertolak sini. Masalah jazakallahu khairan barakallahu fikum. Fikir. Nah, teman-teman, kalau kita bahas la ilaha illallah maka wajib kita memenuhi dua rukun. Gak boleh hilang salah satu. Harus kita mengamalkan dua rukun. Nah, rukun pertama adalah an-nafyu. Ya, berarti kita harus menafikan, harus mengkufuri semua sesembahan-sesembahan kecuali Allah. Lalu rukun kedua adalah isbat, penyetapan. Menetapkan ya bahwasanya hanya Allah yang harus kita sembah saja. Nah, orang-orang kafir, kafir Quraisy yang kita bahas, mereka menyembah Allah nggak dulu, teman-teman? Menyembah Ustaz. Mereka menyembah Allah. Mereka berhaji, mereka salat, mereka berdoa kepada Allah, mereka bersedekah,
mereka menyembelih, mereka berpuasa. Akan tetapi mereka tidak memenuhi rukun la ilaha illallah. Bukan karena mereka nggak tahu rukun la ilaha illallah. Mereka tahu, mereka paham rukun la ilaha illallah. Akan tetapi apa yang membuat mereka enggan untuk menafikan sesembah-sesembahannya? Ayat tahu nggak? Apa sebabnya? Mereka tahu. Makanya, eh makanya ketika Abu Thalib, ketika di penghujung usianya, sakratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menuntun beliau untuk bersyahadat, ya, tapi nggak mau, tapi nggak mau, ya. Kenapa nggak mau bersyahadat? Karena Abu Thalib mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu apa? An-nafyu. Dia paham betul itu. Orang Arab paham betul. Karena mereka menguasai bahasa Arab fushah. Mereka memahami kaidah bahasa Arab. Mereka memahami konsekuensi dari ya la ilaha illallah. Paham betul mereka. Mereka harus menafikan semua sesembahan yang mereka sembah. Nah, persoalannya adalah teman-teman, siapa yang bisa jawab kenapa mereka enggan untuk menafikan semua sesembahan selain Allah? Itu soal. Ada bisa jawab? Karena mengikuti kebiasaan bapak-bapak mereka, Ustaz. Betul. Karena mereka tidak ingin, ya, dalam tanda petik, durhaka kepada ayah-ayah mereka, kepada orang-orang tua mereka. Karena mereka sudah menyembah hal tersebut sejak kakek buyut mereka. Nah, ini adalah ya eh, sebuah tradisi atau sebuah tabiat yang salah. Ini sebuah akhlak yang salah. Mereka tidak mau mengkufuri Lata, Uzza, Manaf, dan seterusnya karena mereka khawatir durhaka kepada ayah-ayah mereka. Ya, saya pernah lihat sebuah video di YouTube ketika salah seorang ustadz, ya, ahlu sunnah, beliau di demo di masjid. Sampai orang-orang itu meringsek masuk ke masjid ke dalam, menghalangi pengajian, marah-marah di pengajian tersebut. Lalu apa kata mereka? Ustadz tersebut, ya, dia membid'ahkan amalan-amalan mereka. Padahal mereka sudah mengamalkan amalan-amalan bid'ah tersebut sejak kakek buyut mereka. Nah, sama persis. Sama persis ucapan mereka seperti ucapan ya orang-orang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hal yang bagus. Ya, ini bukan akhlak yang bagus. Ya, Islam bukan agama yang egois. Enggak egois. Selama sebuah adat, selama sebuah kebiasaan suatu kaum tidak melanggar apa yang Allah haramkan, maka gak ada soal. Maka gak ada soal. Ya, gak ada masalah. Tapi ketika sudah bertabrakan dengan apa yang Allah haramkan, maka di sana ya adat harus mengalah. Baik. Ma syurut la ilaha illallah. Ada mau volunteer? Ada 7 syarat. Ayo, siapa? Boleh lagi, Ustaz? Oke, silakan. Masyurutu la ilaha illallah.
Apa syarat-syarat la ilaha illallah? La ilaha illallah laha sab'atu syurut. La ilaha illallah mempunyai 7 syarat. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Yang pertama, ilmu artinya meniadakan dan juga menetapkan. Faman talaffadha biha wa huwa la ya'rifu ma'naha wa muqtadaha fa innaha la tanfa'uhu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi kalladhi yatakallamu bilugatin la yafhamuha. Maka barang siapa yang melafadzkan syahadat la ilaha illallah, maka dia tidak mengetahui, Wahwa la ya'rif. Dan dia nggak tahu maknanya. dia tidak tahu maknanya, Dia mengucapkan, tapi nggak tahu maknanya. dan dia mengucapkan kan tapi tidak tahu maknanya wa muqtadaha. Dan apa kandungan dari la ilaha illallah itu? Gimana, Ustaz? Dan nggak mengetahui juga kandungannya apa. Dan tidak mengetahui juga kandungannya apa, fa innaha la tanfa'u, maka sungguhnya tidak akan bermanfaat baginya, li'annahu, karena sungguhnya lam ya'taqid, dia belum berazam, ma tadullu, atas apa yang menunjukkan, alaihi, kepadanya, kalladzi yatakallamu bilugatin la yafhamuha, sebagaimana seseorang yang berbicara dengan berbahasa akan tetapi tidak memahaminya. Qala ta'ala, Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketahuilah sesungguhnya tiada tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Oke, maka syarat dari la ilaha illallah ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, ya, mengilmui. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa'ala, fa'lam, ya, ilmuilah, pelajarilah. Apa yang dipelajari? Ya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Wa'alif hafizahullah wa ta'ala mengatakan bima'naha nafyan wa isbatan. Berarti dia harus mengilmui, ya, konsekuensi dari an-nafyu dan al-isbat. Nah, kemudian mu'alif hafizahullah menjelaskan faman talaffadha biha wa huwa la ya'rif ma'naha, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nggak tahu makna la ilaha illallah wa muqtadhaha, dan dia nggak tahu kandungannya apa, fa innaha la tanfa'uhu, maka sesungguhnya syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Li'annahu lam ya'taqid, karena dia belum beriman, belum meyakini, ma tadullu alaih, ya, belum meyakini apa yang dimaksud oleh la ilaha illallah itu, ya. Jadi dia nggak tahu makna la ilaha illallah, nggak tahu makna la ilaha illallah itu apa. Lalu gimana cara dia mau beriman kalau dia nggak tahu maknanya apa? Paham ya? Kalladzi yatakallamu bil lughati la yafhamuha. Ya, persis seperti orang yang ngomong banyak
asal ngomong, itu dia ngomong pakai bicara kayak orang Cina gitu ya, ngomong sembarangan, yang dia sendiri nggak tahu apa yang dia ucapkan. Nah, kira-kira gitu kata mualif. Baik, yang kedua, silakan follow atau saya pilih aja ya. Silahkan Bapak, eh, eh, ya tadi yang izin, oke, satu orang ya. Kalau gitu silahkan Bapak Emir Siswanto. Assalamualaikum Pak Emir Siswanto. Waalaikumsalam Ustaz. Fadhol Pak Emir, baca yang kedua. Asani, Asani al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi bihal munafi lisyakki warraibi. Yang kedua, yakin. yakin. Ya, Ustaz. Yang kedua, yakin bahwa eh, dia kamalul ilmi, sempurnanya ilmu. Dengan sempurnanya ilmu, biha dengannya al-munafi menafikan lisyakki warraibi, keraguan dan syak apa Ustaz? Kebimbangan. Kebimbangan. Nah, masalah. Jazakallah khair. Lanjut sekalian boleh ya. Asalif, As-salis al-ikhlasu al-munafi lisyirk wa huwa ma tadullu alaihi la ilaha illallah. Yang ketiga, ikhlas menafikan kesyirikan dan dia tadulu menuju apa? Menunjukkan saja, menunjukkan kepada la ilaha illallah. ikhlas, kan apa namanya? Suara ketiga adalah ikhlas. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah al-munafi lisyirki. Yang menafikan Kesyirikan. asyrik ya. Syirik ya. Wahwa ma tadullu alaihi la ilaha illallah. Yang dia itu apa? Ikhlas, ikhlas kepada atau pemurnian kepada apa yang dituju oleh la ilaha illallah. Nah, gitu. Lanjut, Pak Emir, Ar-Rabi. Ar-rabi as-sidqu al-munafi min nifaq. Ar-rabi keempat, asid. Sidik menafikan dari kemunafikan. Fa innahum yaqulunaha bi alasinatihim ghairu mu'taqi'i Mu'tad. mu'taqin Ah, mu'taqidina lima dulu liha. Maka sesungguhnya mereka berkata kepadanya biar sinatihim apa Ustaz? Afan. Al-Sinat itu dengan lisan-lisan mereka. Dengan lisan-lisan mereka yang tidak Atau tetapi mereka tidak memiliki mu'taqidina itu tidak meyakini, tidak beriman lima lima dulu dulu lihat lihat terhadap apa yang dituju. terdapat yang dituju. Ya, maksudnya apa yang mereka ucapkan itu. Al-Khamis, Al-khamis al-mahabbatu li hadhil kalimati wa lima dalat alaihi wa sururu bidzalik. Yang kelima, al-mahabbah, kecintaan li hadhil terhadap kalimat ini dan untuk apa-apa yang dalat mengarah kepadanya dan wasururi bidzalik. Surur merasa bahagia, merasa senang. merasa bahagia, merasa senang dengannya, dengan itu. Bi khalafi ma alaihi munafiqun, dengan bi khalaf Menyelisihi atau berbeda. menyelisihi apa atasnya orang-orang munafik itu. Asadis, Asadis al-inqiyadu bi ada il huquqiha wa hiya a'malu al-wajibatu ikhlasu lillahi wa talaban
limardati. Yang keenam al-inqiyad, Tunduk. butuh tadi. Tunduk. Tunduk. Tunduk biadai huquqiha, dengan Pengerjaan. macam-macam Pengerjaan atau penunaian hak-hak. penunaian hak-haknya. Wahyal a'malu wajibah, dan dia adalah amal-amal yang wajib untuk ikhlas kepada Allah, wa talaban limardot, dan membutuhkan dan meminta untuk keridoannya, dan Atau menuntut juga untuk mencari keridoannya, ya. mencari. Ya, Wahada mencari ridhonya. huwa muqtadoha. Dan ini adalah muqtado, Kandungannya atau konsekuensinya. konsekuensinya. Yang terakhir asabi. Asabi yang ketujuh, al-qabulu al-munafi lirraddi. Qabul Penerimaan. menerima, menafikan penolakan. Wadzalika bil inqiyadi li awamirillahi wa tarki ma naha anhu. Dan itu adalah dengan keyakinan, dengan Yang tunduk terhadap dan perintah-perintah tunduk Allah. terhadap perintah-perintah Allah, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Nah, kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman, seseorang ya, jika dia jujur dalam bertauhid kepada Allah Ta'ala, kalau dia jujur dalam mengamalkan la ilaha illallah, maka setidaknya ada 7 syarat ya benarnya tauhid seseorang. Ada 7 syarat atau 7 indikator ya benarnya la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang muslim. Yang pertama, dia harus berilmu. Nah, kita sudah bahas tadi ya. Kalau dia gak berilmu tentang la ilaha illallah, pasti dia akan terjatuh kepada hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah. Itu pasti. Nah, betapa banyak orang ya gak tahu kalau ternyata mempercayai dukun itu membatalkan la ilaha illallah. Banyak gak teman-teman? Orang yang gak paham ini. Banyak gak orang-orang yang gak paham kalau ngasih sajian itu ke jin berpotensi membatalkan keislaman? Banyak gak ya kayak gitu? Banyak. Banyak. Kenapa banyak? Karena mereka tidak mengilmui. Nah, maka itu syarat wajib. Yang kedua, dia harus yakin. Ya, al-yakin. Ya. Orang kalau dia ragu-ragu sama la ilaha illallah, selama bukan penyakit ya. Karena saya punya pasien itu, beliau seorang akhwat ya, salafi, mengidap penyakit OCD. Ya, OCD. Penyakitnya itu was-was. Jadi dia paham akidah salaf, tapi karena gangguan jin yang dia terima, akhirnya tiba-tiba dia ngeblank terus meragukan Allah. Tapi kalau dia udah sadar, dia kembali ke setelan awal. Nah, itu insya Allah udzur ya. Tapi kalau dia ragu, ya kayak sekarang tuh ada ajaran baru, uh, perkembangan jadi ateis. Apa namanya ya? Kalian tahu nggak, teman-teman? Lagi viral tuh sekarang, lupa saya. Nah, itu berarti apa? Ada keraguan. Ah, nggak boleh. Yang ketiga, ya al-ikhlas. Dia harus memurnikan ya la ilaha illallah ini dia benar. Ya, nggak masuk akal kalau dia mengucap la ilaha illallah, tapi dia juga pakai jimat. Nah, berarti dia tidak memenuhi
ya syarat dari la ilaha illallah. Yang keempat, as-sidqu. Nah, dia harus membenarkan apa yang dia ucapkan. Kebalikan dari orang munafik. Orang munafik, ya, mereka mengucapkan juga la ilaha illallah. Akan tetapi hati mereka menyustai wahyu-wahyu yang sahih. Ya, wah, kalau zaman sekarang itu seperti orang bilang, ya saya meyakini la ilaha illallah, tapi saya merasa gak masuk akal dengan syariat, misalnya syariat waris misalnya. Berarti apa? Berarti tidak ada as-sidqu. Ya, misalnya, ya saya Islam, tapi saya melihat syariat zakat ini gak masuk akal. Contohnya gitu. Nah, makanya ya tidak memenuhi syarat as-sidqu. Yang kelima, al-mahabbah. Ya, cinta. Cinta terhadap segala sesuatu yang mengarah kepada konsekuensi la ilaha illallah. Berarti apa? Mencintai kaum muslimin, mencintai para sahabat, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang mencela para sahabat, mencela ummahatul mukminin, para ibunda kaum muslimin, maka mereka tidak memenuhi syarat. Yang kelima, al-mahabbah. Ya, atau ada firqah di Indonesia namanya Inkarus Sunnah. Mereka ya tidak mau merujuk kepada as-sunnah. Tidak cinta mereka sama sunnah. Mereka hanya mau menerima sama Quran. Maka ini juga ya tidak memenuhi syarat al-mahabbah. Ya, kita harus mencintai semua hal yang mengarah kepada la ilaha illallah. Yang keenam, al-inqiyad, ya tunduk terhadap hak-hak dari la ilaha illallah. Termasuk apa? Kita mengharapkan mencari ridho Allah Jalla fi'ala. Yang terakhir adalah al-qabul, ya penerimaan. Ya menerima syariat Allah, apa yang Allah larang kita jauhi, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Sekian, apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya persilakan kalau ada satu pertanyaan. Izin Ustaz, Ya, apa jika tidak ini Ustaz, tidak nyambung dengan tema, boleh nggak Pak Ustaz? ya nggak apa. Ini Ustaz, ini kan kami kan membawahi ini juga sekolah juga untuk TK yayasan kami itu Ustaz. Terus TK ini suka ikut kegiatan di luar termasuk lomba mewarnai gitu Ustaz. Kadang kalau misalkan mewarnai kayak gambar bernyawa gitu Ustaz, atau misalkan mewarnai gipsum yang bergambar wajah gitu Ustaz, apakah diperbolehkan Ustaz buat anak-anak Ustaz? Baik, Ustaz. barakallahu fikum. Kalau paling afdol ya upayakan dulu sebisa mungkin diganti sama faceless ya. Itu paling afdol. Itu paling afdol. Cuma kalau memang kita nggak punya kuasa di sana, memang nggak bisa mengubah dan kita nggak bisa ngelakuin apapun, maka ya semoga ada kelonggaran ya dalam rangka pendidikan ya. Karena kalau kita lihat juga di buku-buku pelajaran Saudi gitu ya, SD, mereka juga nggak faceless ya. Wallahu alam, mungkin saya melihat para ulama di Saudi mungkin ada kelonggaran untuk anak kecil ya, dan mereka belajar. Wallahu alam. Tapi yang paling afdol jelas ya, upayakan dulu untuk faceless. Wallahu alam. Baik, sekian yang bisa kita pelajari bersama. Jazakumullah khairan atas atensinya.
Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau yang benar itu dari Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah fikum. Oke.